Bapak Ibu langsung saja. Jadi untuk siang atau pagi hari ini saya akan melaksanakan istilahnya praktek inquiry kolaborasi dalam rangka pemenuhan tugas saya, yaitu pada on the job training yang ke-1. Jadi untuk hari ini kita bareng-bareng berdiskusi dalam rangka pelaksanaan praktek inquiry kolaborasi. Sebelumnya Bapak Ibu perlu mengetahui apa arti dari inquiry kolaborasi. Jadi di situ ada beberapa istilahnya pendekatan berbasis tim, istilahnya di inquiry kolaborasi. Ada identifikasi masalah berbasis data dan juga membangun budaya profesional. Jadi secara komplit arti inquiry kolaborasi adalah proses kerjasama di antara para pendidik. Jadi dari para guru itu bekerja sama untuk secara sistematis memeriksa praktek pengajaran dan pembelajaran murid, menggunakan cara untuk mengidentifikasi tantangan atau akses, merancang solusi atau desain, serta memantau dan merefleksikan hasilnya secara berkelanjutan. Jadi kita semua saya kira sudah pernah melaksanakan dalam kombel intra. Jadi kita sudah pernah melaksanakan, tapi belum secara terstruktur atau secara sesuai aturan. Terus apa guna dari inquiry kolaborasi? Yaitu untuk meningkatkan kapasitas pembelajaran dan profesionalisme guru. Jadi dalam hal ini penekanan saya sebagai kepala satuan pendidikan yaitu untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan profesional guru. Jadi tujuan yang utama yaitu ada yang pertama yaitu akses, yaitu tentang pengkajian, yang kedua desain atau perancangan, yang ketiga implement atau pelaksanaan, dan yang keempat measure, refleksi atau uji. Jadi ada 4 langkah. Dalam hal ini nanti pada OJT tugas yang harus saya laksanakan di OJT pertama yaitu saya harus menyelesaikan 2 langkah awal, yaitu akses dan desain. Jadi untuk ini Bapak Ibu saya ajak untuk bareng-bareng, karena apa yang kita atau yang saya lakukan di OJT adalah apa yang kita lakukan sesungguhnya. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu saya ajak bareng-bareng untuk bermusyawarah atau berdiskusi demi selesainya apa yang menjadi tugas saya. Untuk ini dalam hal ini dalam tahap pertama yaitu akses, di situ saya intinya menuliskan bahwa di tahap akses awalnya itu kita harus mengkaji atau menganalisis rapor mutu pendidikan. Jadi tolong dibuka rapor pendidikannya. Jadi di sini hasil rapor pendidikan kita di tahun 2024 seperti itu. Kita yang lemah atau kurang, yang warna kuning adalah kualitas pembelajaran. Jadi yang kuning itu kualitas pembelajaran. Makanya di akses tahap akses ini saya mengambil judul atau tema dari praktek inquiry kolaborasi saya adalah melalui praktek pembelajaran interaktif
meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, di sini diharapkan memang dalam mengambil judul harus relevan dengan hasil rapor pendidikan. Ya, insya Allah sudah relevan. Jadi di sini nanti kita atau SD kita menerapkan pembelajaran interaktif. Jadi nanti di situ apa saja kriteria pembelajaran interaktif itu. Nah, pembelajaran interaktif itu adalah pembelajaran yang mempunyai ciri-ciri. Misalnya suasana kelas menyenangkan. Nah, monggo nanti Bapak Ibu semua harus menerapkan itu. Terus media pembelajaran yang menarik, ciri-ciri dari interaktif. Terus membentuk kelompok diskusi. Terus ada lagi yaitu ada bermain peran. Sehingga dalam pembelajarannya nanti diharapkan anak-anak senang dan aktif seperti itu. Jadi biar nanti apa yang istilahnya yang diprogramkan pemerintah saat ini yaitu pembelajaran mendalam itu bisa terlaksana. Terus bagaimana cara membangun suasana yang menyenangkan di kelas? Jadi Bapak Ibu perlu tahu juga yang di awal mengajar harus ada kesepakatan kelas. Terus menciptakan suasana berbeda. Jadi pengaturan tempat duduk tidak seperti ini monoton, tapi dibentuk U atau dibentuk bervariasi berkelompok seperti itu. Terus memanfaatkan teknologi. Jadi nanti Bapak Ibu dalam mengajar saya harap ada satu slide yang mana bisa setiap kelas nanti bergantian menggunakan slide itu. Jadi misalnya slide kita pasang di kelas 3. Jadi selama 1 minggu setiap hari bergantian. Jadi yang menggunakan slide itu. Jadi di situ menggunakan memanfaatkan teknologi. Terus melakukan interaksi untuk mengeluarkan ide. Hargai usaha siswa. Jadi apabila ada siswa yang menjawab betul, tepuk tangan semuanya. Bagus sekali. Ya, silakan diberi seperti itu sehingga bisa membuat suasana kelas menyenangkan. Terus ada variasi metode belajar. Jadi boleh metode belajar itu di dalam kelas, boleh di luar kelas. Jadi tidak menuntut guru menerangkan sendiri. Jadi nanti kita ke depan berusaha supaya kelas itu menyenangkan. Nah, kalau kelas sudah menyenangkan berarti itu ciri pembelajaran yang interaktif sehingga istilahnya kegiatan pembelajaran kita atau kualitas pembelajaran kita bisa bagus. Itu sekilas terkait untuk bagaimana kita mengajarnya interaktif. Nah, jadi di sini di akses. Jadi setelah melihat rapor pendidikan, saya juga mengadakan pengamatan terhadap Bapak Ibu guru waktu meskipun secara tidak langsung selalu duduk di belakang untuk supervisi, saya juga observasi terhadap kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Sehingga dengan temuan seperti itu, saya mempunyai ide untuk mengajarkan istilahnya di praktek kolaborasi saya yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu bisa merefleksi bagaimana mengajarnya. Nah, jadi nanti setelah saya mengajarkan seperti ini, mari bersama-sama untuk berubah menjadi yang lebih baik. Terus selain rapor pendidikan dan hasil observasi kepala sekolah terhadap guru, juga supervisi kepala sekolah terhadap persiapan pembelajaran atau RPP. Bila ada 3 masalah yang diakses itu, yang kita identifikasi, yang mana itu perlu kita tindak lanjuti. Jadi di situ tadi ada seperti itu. Selanjutnya dari 3 masalah tadi, rapor pendidikan yang kurang bagus, terus
observasi dulu oleh kepala sekolah yang masih dianggap kurang, dan juga penyusunan RPP yang masih belum sempurna apabila itu dijadikan untuk dalam pembelajaran praktik. Di langkah selanjutnya yaitu didesain. Jadi Bapak Ibu, desain yang saya susun dengan adanya identifikasi pada akses tadi, yaitu saya mempunyai rencana. Jadi Bapak Ibu nanti saya ajak untuk merencanakan supaya identifikasi pada akses itu terlaksana. Jadi ide dari saya yaitu yang pertama, rencana penyusunan RPP secara berkelompok. Jadi nanti di sekolah kita ada 2 ibu guru yang mewakili kelas atas dan kelas bawah. Itu nanti pada minggu yang akan datang, jadi setelah UJT selesai, UJT 1 selesai, saya mengagenda Bapak Ibu ini nanti ada program menyusun RPP berkelompok. Adapun kelompoknya nanti untuk kelas atas yaitu kelas 4, 5, 6 ditambah guru PAI itu diketuai oleh Bu Sri Sukesi SPD untuk menyusun RPP bersama-sama. Kalau yang kelompok kelas bawah, kelas 1, 2, 3 ditambah guru PCOK itu nanti diketuai Bu Deni Seswinense SPD untuk menyusun RPP bareng-bareng dalam satu kelompok. Jadi nanti ada seperti itu. Setelah itu di dalam rencana saya selanjutnya, RPP yang sudah jadi dalam kelompok itu dengan dipandu oleh Bu Kesi dan Bu Deni di masing-masing kelompok, RPP tersebut nanti dipraktekkan. Ya, jadi kelas, monggo kelas yang ditunjuk, Bapak Ibu bisa menunjuk misalnya yang praktek kelas atas Bu Kesi, yang kelas bawah yang praktek Bu Deni, misalnya seperti itu. Terus teman guru yang lain mau observasi. Jadi nanti yang praktek satu teman itu diobservasi, misalnya yang kalau yang praktek Bu Deni yang mau observasi Bu Siti sama Bu Siti, Bu Deni sama Bu Rina. Jadi diminta untuk istilahnya memberi komentar atau kekurangan dan kelebihannya praktek itu tadi. Jadi seperti itu rencana yang ingin saya lakukan setelah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada akses di atas. Jadi itu nanti pembuatan RPP-nya kita laksanakan setelah tanggal 13 Oktober nanti. Jadi nanti Bapak Ibu saya harapkan mencari waktu istilahnya seperti Oktober kemarin kita adakan di hari Jumat atau hari lain yang mana nanti bisa menghasilkan satu RPP masing-masing dulu, yang mana nanti untuk Bu Kesi sama Bu Deni mohon ilmunya di sharingkan dengan temannya biar temannya bisa juga membuat RPP dan mempraktekkan. Sehingga ke depan apabila kegiatan diklat kita selesai ini, Bapak Ibu sudah terbiasa membuat RPP. Jadi mungkin itu ada yang perlu ditanyakan. Jadi memang sebenarnya ini yang pokok adalah tentang tugas saya, tapi tugas saya ini harus saya realisasi kepada Bapak Ibu semua, yang mana itu memang yang kita laksanakan di sekolah kita seperti ini. Jadi nanti untuk
membuat RPP dan melaksanakan RPP itu merupakan ulasan yang harus saya sampaikan di UJT kedua, sehingga nanti jaraknya kurang lebih 17 hari Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu setelah tanggal 13 langsung praktek membuat RPP dan melaksanakan. Setelah itu teman yang mengobservasi juga menulis kekurangan kelebihan dari prakteknya tadi, itu nanti untuk bahan saya juga milih di laporan UJT kedua, yaitu pada tanggal 30 Oktober. Jadi saya harap seperti itu. Terus untuk lain-lain mohon diidentifikasi nanti juga ke teman-teman memilih RPP yang dipraktekkan atau yang dibuat itu materinya jangan terlalu luas sehingga mencakup apa-apa yang sesuai dari dalam pembelajaran interaktif tadi. Sesuai saya pernah share contoh istilahnya cara mengajar yang sudah lengkap sesuai dengan arahan dari kurikulum merdeka. Mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu, apa yang menjadi tugas panjenengan nanti berkoordinasi, berembuk dengan ketua kelompoknya. Oke, jadi nanti diidentifikasi saya harap seperti itu sehingga bisa sekali berlayar, bisa untuk menyelesaikan tugas berkoordinasi juga ini. Jadi teman-teman dianggap ilmunya dari Bu Deni dan Bu Kesi yang juga ikut kita bisa disebarluaskan ke teman-teman. Kira-kira itu dari saya. Yang terutama hari ini ada dua bahasan, yaitu asses dan desain. Untuk itu nanti kita bisa ketemu lagi pada tahap yang selanjutnya, yaitu di implement, yaitu pelaksanaan dan measure, refleksi dan change. Jadi di pertemuan yang akan datang, yaitu setelah tanggal 13 nanti kita jadwalkan. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kiranya itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.